Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep PBO lainnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang abstrak, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang interface. Apa itu interface? Apa fungsi interface pada PBO? Nah, jadi kita langsung saja ke pengertian dari interface. Jadi interface ini secara sederhana bisa dibilang adalah sebuah kontrak atau perjanjian implementasi metode. Nah, bagi kelas yang menggunakan objek interface, kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang seluruh metode yang ada di dalam interface. Nah, dalam PBO sendiri, penyebutan objek interface sering disingkat dengan interface saja. Nah, kemarin kan kita sudah belajar abstrak class. Nah, maka interface ini bisa dibilang adalah bentuk lain selain dari abstrak class. Nah, kalau abstrak class itu kan harus kita menurunkan metode-metode yang ada di abstrak class. Nah, sedangkan di interface kita mengimplementasikan. Jadi metode yang ada di kelas interface itu kita implementasikan. Nah, secara teoritis dan tujuan penggunaannya itu berbeda antara abstrak class dan interface. Nah, sama seperti kelas abstrak ya, interface juga memiliki signature method. Jadi ada metode-metode di dalamnya. Tetapi untuk kelas interface hanya metode dan parameternya saja. Tidak ada metode biasa, beda dengan kelas abstrak. Kelas abstrak itu mempunyai metode biasa, sedangkan di interface itu tidak. Jadi harus menggunakan metode dan parameter saja tanpa body method. Kalau abstrak class kan bisa menggunakan body method, tapi bukan pada abstrak method. Nah, bisa kita menganggap abstrak class itu sebagai kerangka dari kelas-kelas lain. Nah, maka interface adalah implementasi metode yang harus tersedia dalam sebuah objek. Tetapi interface tidak bisa kita sebut sebagai kerangka kelas. Nah, cuma modelnya sama. Kalau di abstrak class itu sudah ada beberapa metode di dalamnya dan harus diturunkan. Kalau diturunkan berarti kan semua metodenya yang ada di abstrak class digunakan. Nah, kalau di interface, metode-metode yang ada itu harus diimplementasikan. Jadi metodenya itu semua digunakan juga. Cuma bahasanya aja yang berbeda. Nah, untuk kelas interface beda dengan seperti kelas-kelas biasanya. Nah, kalau di interface itu namanya adalah public interface. Terus nama interface-nya seperti apa? Nama interface-nya apa? Nah, jadi untuk membuat kelas interface itu berbeda dengan kelas biasanya. Nanti ketika kalian di project, klik kanan, new class. Nah, itu ada pilihannya. Ada kelas interface. Nah, ini adalah contoh membuat interface. Nama kelasnya adalah Control TV. Public Interface Control TV. Ada 4 metode. Yaitu metode hidupkan, parameternya boolean hidup. Public void pindah channel, parameternya integer channel. Terus ada metode keraskan volume, integer bertambah untuk parameternya, dan pelankan volume, integer kurang parameternya.
Nah, nanti ketika diimplementasikan, seluruh metode ini akan diimplementasikan di kelas yang mengimplementasikan kelas interface ini. Kelas interface pada Control TV. Nah, cara manggilnya gimana? Kalau abstrak kan menggunakan extend. Kalau untuk interface, pemanggilannya adalah menggunakan implement. Menggunakan keyword implement. Nah, jadi ketika kita membuat kelas baru untuk mengimplementasikan metode-metode yang ada di kelas interface, jadi kita bikin kelas baru, terus kita panggil keywordnya implement, terus nama interface-nya. Nah, secara otomatis nanti metode-metode ini akan tampil di kelas yang baru, kelas biasa yang kita buat. Nah, interface itu lebih berperan untuk menyeragamkan metode. Ia tidak masuk ke dalam struktur kelas seperti abstrak kelas. Jadi, jika kita menggunakan abstrak kelas, komputer sebagai konsep kelas untuk kemudian diturunkan kepada kelas lain. Seperti kelas laptop, kelas PC, dan kelas netbook. Kan konsepnya seperti inheritance. Maka interface hanya penyedia metode. Nah, jadi interface ini hanya menyediakan metode. Beda dengan abstrak kelas, konsepnya beda. Nah, ini ada perbedaan antara interface dan abstrak kelas. Salah satu yang membedakannya adalah kita tidak bisa membuat metode normal atau biasa di dalam interface. Nah, perbedaan lainnya adalah sebuah kelas bisa menggunakan lebih dari satu interface. Nah, satu kelas ini kita bisa menggunakan banyak interface. Sedangkan kelas abstrak hanya bisa extend satu kelas. Tidak bisa banyak kelas. Banyak kelas abstrak. Nah, itu perbedaannya antara interface dan abstrak. Nah, ini contohnya ya, contoh source code. Control TV untuk kelas interface-nya, dan ini untuk kelas televisinya. Ini kelas main-nya. Oke, sekarang ayo kita coba source code yang ada di modul. Nah, ini sudah di NetBeans-nya. Ayo kita bikin project baru. Modul 6. Ini kita matikan. Finish. Nah, ketika kita ingin membuat kelas interface, di sini ada perbedaan. Nah, biasanya kita menggunakan Java class. Khusus interface itu ada kelasnya sendiri. Nah, di sini ada Java interface. Jadi ketika kita ingin membuat kelas interface, jangan menggunakan Java class. Jadi kita harus memilih yang Java interface. Nama interface-nya Control TV. Nah, kita lihat di modul. Control TV punya 4 metode. Ada hidupkan, pindah channel, keraskan volume, dan pelankan volume. Yang masing-masing ini memiliki parameter. Nah, sekarang kita tuliskan 4 metode ini ke source code, ke NetBeans-nya. Nah, yang pertama ada hidupkan dengan parameter boolean. Terus public void pindah channel empty channel. Public void keraskan volume integer tambah.
Terus yang terakhir adalah pelankan volume. Integer kurang. Nah, kelas interface sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita bikin kelas biasa. Nah, ini baru kita menggunakan Java class dengan nama kelasnya televisi. Nah, kita lihat di modul kan televisi. Nah, di sini ada override. Jadi ketika kita implement kelas interface-nya, maka metode-metode itu akan ke override di kelas televisi. Tapi ini bukan sebagai anak kelas. Kontrol TV juga bukan sebagai induk kelas, karena ini bukan inheritance, tapi implementasi. Jadi kelas televisi ini mengimplementasikan metode yang ada di kontrol TV. Nah, metodenya apa aja? Ini ada hidupkan, pindah channel, kelaskan volume, dan pelankan volume. Nah, di kelas televisi ada beberapa atribut, yaitu ada string merek, boolean hidup, string saluran. Ini salurannya ya, disimpan dalam bentuk array satu dimensi. Terus volumenya kita set 0. Nah, di sini ada apa? Konstruktor. Nah, kalau tidak menggunakan konstruktor berarti kita menggunakan setter dan getter. Berarti kita menggunakan set merek dan get merek. Tetapi ini kita menggunakan konstruktor. Nanti juga ada kelas mainnya. Sekarang kita tulis ini yang ada di modul ini ke NetBeans-nya. Oke, tadi ada atribut ya. Sini kita pakai privat karena bisa diakses di kelas itu sendiri. Hidup Nah, di sini kita simpan channelnya menggunakan array. RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, terus kita bikin ini Trans 7. Nah, terus yang terakhir atributnya adalah integer volume. Kita set 0. Oke, setelah itu kita bikin konstruktornya. Konstruktor sebenarnya kita klik langsung begini bisa. Nah, ini. Nah, di konstruktor ini ada pilihannya. Generate ini isinya kosong. Terus ada string merek dan boolean hidup. Ntar masih ada gangguan. Nah, hanya saja yang kita pakai di sini adalah hanya string mereknya saja. Nah, sekarang kita implement kelas interface-nya. Nah, di sini ada tombol merah. Maka di sini ada tulisannya implement all abstracts method. Nah,
maka semua metode yang ada di Control TV akan terimplementasikan di kelas televisi. Nah, 1, 2, 3, 4. Ketika saya klik di sini, maka dia di sini coba kita lihat ya. Tuh, implement, diklik di sini ya. Nah, bukan dikontrol di sininya, tapi kliknya adalah di sini. Nah, ini di hijau kan, diklik, maka dia akan pindah ke sini. Nah, berarti metode ini diambil dari kelas Control TV. Nah, sekarang kita isi metode ini berdasarkan yang ada di modul. Nah, di sini ada if hidup. Nanti kalau hidup dia true, nilainya true, hasilnya apa, false dia hasilnya apa. Begitu juga dengan channel, keraskan volume, yang awalnya berapa di sini nanti berubah menjadi tambah. Nah, sekarang kita tulis apa yang ada di sini. If hidup, berarti di sini this hidup true. Nah, kenapa di sini true false? Karena boolean ini kan nilainya 2, true or false. Berarti else-nya hidupnya berubah menjadi false. Hasilnya adalah televisi dimatikan. Nah, selanjutnya ke pindah channel. Nah, sekarang yang pindah channel if hidup. Nah, hidup di sini diambil dari sini. Else sistem output inline televisi dalam keadaan mati. Nah, hidup ini adalah mengambil dari nilainya hidup di sini ya. Nah, jadi hidup ini nanti dia mengambil dari sini dulu. Nah, sedangkan hidup ini dia mengambil dari parameternya ini. Parameter hidupkan. Nanti ketika nilainya true, maka di sini akan berubah menjadi true. Kalau ini nilainya false, maka dia akan ke else. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis begini, hidup sama dengan true, maka TV menjadi saluran channel. Nah, tetapi di dalam struktur pemrograman, nah kalau true cukup kita tulis seperti ini aja, itu sudah menandakan nilainya adalah true. Nggak perlu kita tulis sama dengan true seperti ini. Nah, kecuali nilainya adalah false. Baru kita harus definisikan. Kalau true cukup begini aja. Nah, ini berarti nilainya adalah true. Nah, sekarang kita keraskan volume. Di sini volume yang awalnya 0 kita tambahkan dengan nilai dari variabel tambah. Volume menjadi
else-nya televisi dalam keadaan mati. Nah, kenapa dalam keadaan mati? Karena true-nya hidupnya bernilai false. Kalau false kan televisi berarti kan mati kan. Jadi makanya di sini else-nya adalah semuanya televisi dalam keadaan mati, karena memang di sini di set jika hidupnya false televisi dimatikan. Nah, ini sudah selesai. Kelas televisi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke main televisi. Nah, kita bikin kelas Java class ya, bukan Java interface. Java class main televisi. Nah, kita panggil kelas mainnya dulu. Nah, ini sama seperti abstrak ya. Nggak bisa kita jadikan sebuah objek. Nah, jadi yang jadi objeknya adalah kelas itu sendiri. Komen televisi sih. New televisi. Nah, di sini kan dia minta merek. Merek TV-nya apa? Misalnya kita bikin Sharp atau Samsung. Kita hidupkan. Terus TV-ku pindah channelnya ke channel nomor 10. Nah, karena di sini ada 1 2 3 4 5. Di sini ada 5 channel. Karena array itu indeksnya dimulai dari 0, maka 0 1 2 3 4. Nah, kalau channel itu kan enggak ada nih. Channel 0 1 0 kan. Jarang kan. Maka kita channelnya adalah kita mulai dari 1, kita buat dari 1 ya. Dan 0 ini 0 1 2 3 4. Di sini dimulai dari 0. Misalnya kita mau ke televisi, channelnya adalah Indosiar, berarti ada channelnya 2. TV ku keraskan volume misalnya 13. Terus kita panggil. Nah, sudah. Kita jalankan. Nah, televisi dihidupkan. TV channelnya adalah Indosiar, terus volumenya menjadi 13. Nah, sekarang kita kecilkan volumenya. Yang volumenya 13 kita kecilkan menjadi 10.
pelankan volume kita kurangi 3. Maka volume akan berubah menjadi 10. Dari 13 menjadi 10. Nah, sekarang TV-nya kita matikan. TV ku dot hidupkan false. Maka televisi dimatikan. Ketika televisi dimatikan, kita panggil TV ku dot, nah, pindahkan channel keempat. Outputnya adalah televisi dalam keadaan mati. Nah, karena kan di set ketika televisi itu hidup, ini ya, hidup, maka televisi dihidupkan. Dan hidup televisi bernilai true. Nah, dipindah channel, keraskan volume, dan pelankan volume, itu akan menampilkan berdasarkan dari nilai hidupnya. Kalau dia true, maka akan menampilkan ini. Nah, tadi kan hidupnya false. Maka yang ditampilkan adalah televisi dalam keadaan mati. Karena kalau dalam TV dalam keadaan mati, logikanya kan nggak bisa diapa-apain. Jadi muncul informasi TV dalam keadaan mati. Jadi intinya adalah interface itu dia mengimplementasikan metode yang ada di kelas yang mengimplementasikannya. Nah, sekarang ini ada contoh lain lagi. Dia gabungan dengan kelas abstrak. Jadi kelas interface-nya gabung dengan kelas abstrak. Nah, implements kan tadi bisa memanggil dua kelas. Sedangkan abstrak hanya bisa extend satu kelas. Nah, kalau interface, kelas tersebut bisa mengimplementasikan dua kelas interface atau lebih dari satu kelas interface. Nah, di sini kan hanya kita menggunakan satu implement. Nah, di sini kita menggunakan dua implement, dua kelas. Nah, ya sekarang kita coba contoh interface dan abstraknya. Oke, kita bikin jadikan satu paket saja ya. Kelas interface-nya karakter, sini void tampil karakter A, ini B, ini C. Oke, selanjutnya kita bikin lagi perilaku void makan dan void minum. Nah, jadi kita pisah metode karakter dan metode perilaku, kita pisah di kelas interface berbeda. Nah, selanjutnya kita bikin kelas abstrak. Nama kelasnya adalah, induk kelasnya adalah binatang. Nah, kalau abstrak kelas kan kita harus bikin tambahan abstrak di sini. Implement karakter, terus perilaku.
Terus kita panggil di sini public void tampil karakter C. Oh, begini. Nah, kalau kita menggunakan kelas abstrak, metode ini nggak wajib kita implementasikan. Kelas interface ini, metode yang di kelas interface ini nggak wajib kita implementasikan. Nanti implementasinya kita panggil di anak kelas ketika kita extend kelas binatangnya. Jadi implementasinya bukan di kelas abstrak. Nanti implementasinya dilakukan di ketika kita extend kelas binatangnya. Makanya di sini kan nggak nampil tuh. Informasi merah di sini kan nggak ada. Kalau metodenya harus diimplementasikan. Nah, tapi kita bisa memanggilnya, kita bisa override. Karena kan nggak wajib, tapi kita bisa memanggilnya. Nah, jadi kita isi aja karakter C-nya apa di sini. Saya ikutkan di modul aja ya. Saya adalah binatang. Nah, ini kelas abstrak. Selanjutnya kita bikin anak kelasnya, yaitu kelas anjing. Kalau kelas abstrak gimana, kan kita harus extend karena itu sebagai induk kelas. Nah, ketika di extend barulah metode itu diimplementasikan. Tuh, tampil karakter A, tampil karakter B, makan dan minum. Kok karakter C tidak ada? Karena karakter C sudah kita panggil di kelas binatang. Tetapi sini kita bisa buat juga public void tampil karakter C. Nah, kita bikin lagi nggak masalah. Ini nanti jadinya adalah polimorfisme. Nah, tapi tidak kita gunakan karena tampil karakter C sudah kita panggil di kelas binatang. Nah, kalau kita menggunakan kelas abstrak, implementnya di kelas abstrak nanti hasilnya seperti ini. Nah, anjing. Sini karakter A-nya adalah saya mempunyai kaki 4. Saya suka menggonggong. Saya suka makan daging dan saya suka minum susu. Nah, kita bikin nih, saya mempunyai kaki 4. Terus di sini saya suka menggonggong. Sini saya suka makan daging. Saya suka minum susu. Nah, selanjutnya kita bikin kelas mainnya. Kita kasih nama main aja. Jangan lupa metode mainnya kita panggil untuk bisa menampilkan metode-metode yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita bikin objeknya. Jadi kelas binatang yang kita panggil bukan kelas karakter maupun kelas
perilaku, tetapi kita manggil kelas binatangnya yang sebagai induk kelasnya. New kelasnya bakal anjing. Oke. obj titik tampil karakter A. obj titik tampil karakter B. obj tampil karakter C. obj titik makan. obj titik minum. Sekarang kita jalankan. Tuh, saya mempunyai kaki 4, saya suka menggonggong, saya adalah binatang, saya suka makan daging, dan saya suka minum susu. Nah, ini kan tampil karakter C ngambil dari kelas binatang. Yang tampilannya adalah saya adalah binatang. Nah, ketika kita tambahkan di sini, tampil karakter C, misalnya anjingnya apa kelakuannya? Saya suka berlari. Nah, yang tampil yang mana kira-kira? Apakah yang ada di kelas binatang atau ada yang nampil di kelas anjing? Untuk tampil karakter C-nya. Nah, yang nampil adalah saya suka berlari. Karena kan dalam polimorfisme seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau manggil ini gimana? Apakah bisa langsung di sini? Cara memanggilnya kan harus menggunakan super kan? Nah, apakah bisa langsung obj.super? Nah, tidak bisa. Supernya harus dilakukan di kelas anak kelasnya, bukan di induk kelasnya. Ini kan dari induk kelas. Nah, misalnya gini. Berarti kita panggil super dot tampil karakter C. Nah, apakah karakter C yang saya suka, saya adalah binatang, akan tampil di sini? Tuh, saya adalah binatang, saya suka berlari. Kalau kita tambahkan di sini, maka dia akan menjadi konsep polimorfisme. Metodenya sama, overriding namanya. Metode dan isinya sama, hanya isiannya yang berbeda. Nah, manggilnya kalau di kelas induk, metodenya dipanggil dengan cara super. Nah, ini contoh jika kelas interface-nya digabung dengan kelas abstrak. Cuma biasanya kelas abstrak ya kelas abstrak sendiri, kelas interface sendiri. Jarang ada penggabungan seperti ini hanya contoh bahwa kelas abstrak itu bisa mengimplementasikan kelas interface. Nah, mungkin sekian dari materi kelas interface. Silahkan kalian coba source code yang ada di modul. Kalian pahami maksud dari source code ini seperti apa, ini gunanya apa. Jika kalian merasa bingung, silahkan hubungi saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.